Bijaklah menggunakan kata-kata kita, sebab perkataan kita bisa menciptakan produk manusia. Semasa semakin dewasa, podcast Semasa sudah masuk di episode yang kedua. Buat teman-teman yang baru aja join di podcast ini, podcast Semasa ini adalah podcast yang dihasilkan dari perenungan karena bertambahnya usia. Karena itu podcast ini dinamakan Semasa Semakin Dewasa. Dan excited di episode kedua ini, Semasa tidak hanya memberikan podcast secara suara, tapi di episode kedua, podcast Semasa bisa dinikmati melalui YouTube juga. Seperti yang sudah aku sampaikan di episode sebelumnya, bahwa podcast ini akan aku bahas per bagian, di mana bagian yang pertama adalah tentang perkataan, dan itu akan aku bahas dalam beberapa episode. Episode kali ini aku akan bicara tentang produk perkataan. Nah, apa itu produk perkataan? Seringkali kan kita merasa bahwa omongan kita itu tidak berpengaruh pada orang lain, tapi sebenarnya perkataan kita itu kepada orang lain akan membentuk sebuah produk baru terhadap orang lain. Hari ini aku tidak akan membahas hal yang muluk-muluk, aku akan membahas diriku sendiri. Aku adalah salah satu produk perkataan. Buat pendengar Semasa yang punya cerita tentang perkataanmu berdampak pada seseorang atau perkataanmu berdampak pada sesuatu, kalian bisa juga DM aku di Instagram di @onaagustina. Nanti aku akan baca cerita kalian di podcast aku yang selanjutnya. Sebab begini, cerita kalian mungkin buat kalian biasa aja, tapi cerita kalian bisa jadi dampak yang besar buat orang lain yang denger. Karena siapa tahu ada orang yang punya pengalaman atau ada orang yang sedang mengalami hal yang sama seperti yang kalian ceritakan. Cerita kalian bisa jadi jawaban buat orang lain. So, jangan ragu ya, DM aku di Instagram di @onaagustina dan aku akan bacakan cerita kalian di podcast aku yang selanjutnya. Buat mendengar Semasa yang baru kenal dengan aku, kalian mungkin melihat salah satu hal yang nyata ini adalah rambutku, ya. Ini adalah rambut hasil rebondingan. Tapi kalau teman-teman yang melihat ini melalui video, ini akan aku tunjukkan bagian depan rambut aku. Ya, kalau teman-teman bisa melihat, ini adalah rambut keriting, rambut kribo. Apa hubungannya rambut ini dengan podcast gitu ya? Nah, seperti judul podcast kali ini, aku akan bicara tentang produk perkataan. Kenapa aku bilang aku adalah produk perkataan? Aku adalah seorang gadis yang dilahirkan dengan rambut kribo. Jadi kalau nggak kebayang kribo itu rambut yang seperti apa sih? Kalian tahu Edi Brokoli kan? Atau Ahmad Albar. Tipe rambut kribo yang kalau tumbuh itu ke atas, bukan ke bawah. Dengan rambut yang seperti itu, akhirnya setiap hari dari kecil aku menjadi bahan ejekan. Bahan ejekan di mana? Ya di mana aja. Di rumah diejek sama kakakku sendiri, di sekolah diejek sama teman-temanku karena kakak aku sendiri ngejek aku. Perkataan apa saja yang aku terima ketika aku masih kecil, banyak julukan yang aku punya. Nih aku sebutin listnya yang masih aku ingat adalah benang susut, ya karena rambutnya kribo dibilang benang susut. Misoto bawang goreng, kribo, sebun kedis. Ya, sebun kedis itu adalah bahasa Bali yang artinya adalah sarang burung. Ditambah lagi kalau teman-teman lihat, aku nggak tahu apakah ini bisa terlihat atau enggak ya. Jadi tubuh aku penuh dengan bulu, ya penuh dengan bulu seperti ini. Jadi di tangan, di kaki aku ada bulu yang seperti ini dan itu jarang dimiliki oleh wanita, ya kan. Biasanya laki-laki yang punya bulu selebat ini. Pendengar Semasa, aku ini dari daerah timur ya. Sebagian besar perawakan dari orang-orang di daerah timur itu adalah kalau nggak kulitnya hitam, rambutnya keriting. Dan salah satunya juga adalah produksi bulunya banyak gitu. Karena perawakanku yang seperti ini, aku punya sangat banyak ejekan. Nah, dari ejekan-ejekan tersebut, akhirnya aku tumbuh jadi seorang anak yang minder. Kenapa aku bisa bilang aku minder? Karena
Waktu aku SD, ketika aku harus mencari nilai untuk seni suara misalnya, kayak maju di depan kelas dan harus menyanyikan lagu kebangsaan contohnya, dan nomor absenku tuh nomor 9 ya waktu SD. Jadi ketika aku tahu kayak 3 urutan nomor lagi nih giliranku, itu aku sudah yang sakit perut, tanganku berair, panik, berkeringat karena sebentar lagi giliranku, dan aku tuh nggak pernah siap untuk tampil di depan orang banyak karena aku minder. Kenapa aku minder? Itu tadi, karena perkataan yang selalu aku dengar dari aku kecil. Kribo, misoto bawang goreng, benang susut, semua hal yang jelek tentang aku sehingga aku tidak punya yang namanya kepercayaan diri. Ini produk perkataan. Produk perkataan yang tercipta dari pribadi yang namanya Ona ini adalah minder. Dan hal lain apalagi yang aku alami ketika aku minder, ketika aku SD, kalau aku nggak salah kelas 1 atau kelas 2, aku lupa, sama, disuruh menyanyi lagi, cari nilai. Dan waktu itu aku masih ingat banget, aku nyanyi lagu Lihat kebunku penuh dengan bunga. Dan sementara lagu itu belum selesai, karena aku takut, karena aku minder, tengah-tengah lagu itu aku pipis di celana di depan kelas. Coba bayangin, itu malu banget. Dan ketika aku pipis, aku langsung freeze yang kayak mau lari nggak bisa, mau nangis nggak bisa, karena rasa malu yang minderku tuh parah banget. Aku produk perkataan. Selain itu apalagi? Pokoknya kalau aku disuruh yang namanya tampil di depan umum, tidak. Kalau bisa jangan deh. Kalau bisa yang lain aja. Akhirnya aku tumbuh jadi gadis yang minder sampai kurang lebih aku berusia sampai remaja, sekitar umur 13-14 tahun. Apa sih yang membawa perubahan dalam diriku? Yang membawa perubahan dalam diriku adalah lingkungan pertemananku. Ketika lingkungan pertemananku berubah dari yang sebelumnya tuh orang yang penuh dengan ejekan, yang ngomongin hal yang jelek pokoknya tentang aku, kemudian aku punya lingkungan pertemanan yang baru. Nah, di lingkungan pertemananku yang baru ini, mereka adalah orang-orang yang sangat positif sehingga setiap hari mereka membangun aku. Mereka membangun aku dengan apa? Salah satu hal yang mereka lakukan adalah dengan memberikan perkataan yang positif kepadaku. Ada banyak perkataan positif yang aku dengar dari lingkungan pertemananku yang baru, yang mereka bilang adalah, kamu bisa, kamu berharga, nilaimu tidak ditentukan dari penampilanmu, Ona, tapi nilaimu adalah dirimu sendiri, dan kamu sudah bernilai sejak semula. Wow, aku harus bilang bahwa aku bersyukur dengan lingkungan pertemananku yang baru, karena setelah aku bertemu dengan mereka, tidak langsung aku berubah jeng gitu ya, nggak langsung berubah, tapi ada perubahan yang terjadi dalam hidupku. Nah, salah satunya adalah kalau dulu aku orangnya pemalu, sekarang aku malu-maluin. Kalau misalnya orang lain malu ngupload foto jelek di sosial medianya, I'm not. Ketika orang lain capture muka jelekku di handphone mereka dan mereka tag aku akan repost. Sampai beberapa temanku bilang gini, wah, urat malumu udah putus nih gitu. Yang mau aku bilang adalah masih sama dengan episode pertama, bahwa perkataanmu itu bisa membangun seseorang, tapi perkataanmu juga bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Aku contoh nyata, seorang pribadi yang sangat minder karena perkataan orang, tapi karena perkataan orang lain juga yang sangat positif, akhirnya membangun aku menjadi pribadi yang sekarang, yang mindernya udah gak ada lagi, yang ya kayak gini nih, aku bisa ngomong di depan kamera dengan lancar. Ini adalah salah satu hal yang harus aku syukuri karena lingkungan pertemananku yang positif, yang selalu memberikan dukungan yang positif buat aku. Jadi pendengar semasa, aku gak akan capek-capek ngingetin kalian semua untuk yuk kita mulai belajar untuk bijaksana dengan perkataan kita, karena sekali lagi perkataan kita itu punya dampak yang sangat luar biasa untuk orang lain dan untuk hidup kita juga. Mulai belajar untuk memperkatakan hal-hal positif. Harapanku podcast ini benar-benar bisa menjadi perenungan buat kalian semua yang dengerin,
Dan semakin hari kita semakin dewasa. Kita sama-sama belajar, bukan berarti aku nyampein podcast yang kayak gini dan aku orang yang perfect. Enggak, aku jauh dari perfect. Selama kita hidup, sampai nanti kita tutup mata, setiap hari adalah belajar. Setiap hari adalah berproses untuk jadi lebih baik. Bijaklah menggunakan perkataanmu. Jangan sampai perkataan kita menciptakan produk yang sangat mengerikan terhadap orang lain. Iya, kalau satu kali dia bisa berubah menjadi pribadi yang baik. Tapi kalau karena perkataan kita seseorang berubah menjadi jahat, apakah kita tidak sedih? Bijaklah menggunakan perkataan, jadilah orang-orang yang baik yang mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama dengan saya, Ona Agustina. Sampai jumpa. Dadah!